Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Shalom semuanya, selamat malam. Kembali bersama dengan saya dalam Deep Talk with Pastor. Kita akan bicara soal Padarusan Alkitab pada malam hari ini. Tepatnya kita akan ngebahas pasal terakhir dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, yakni pasal 4. Dan sebelum kita mulai pada malam hari ini, saya berdoa sungguh saudara dan saya, semua kita sehat dalam perlindungan tangan Tuhan yang luar biasa. Kemudian juga terus dalam berkat Tuhan, dalam kasih Tuhan. Dan saya percaya semua kita akan terus dalam naungan tangannya ya, ketika kita hidup bergantung penuh sama Tuhan. Gitu saudara ya, terus semangat dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita doa. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, kami ada dalam program ini, dan ajar kami kebenaran-Mu Tuhan. Doa dengan sungguh agar apa yang kami mau baca, apa yang kami mau katakan dalam program ini jadi berkat buat semua kami. Dan lewat program ini kami semakin mengenal Tuhan dengan luar biasa, semakin paham juga bagaimana kami harus bersikap, dan jangan satupun kami Tuhan yang Kau lalui. Berapi kami, berkati kami semua pada malam hari ini, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara boleh siapkan Alkitab saudara, surat Paulus kepada jemaat Filipi pasal yang keempat ya. Saya menyiapkan juga, kita menyiapkan sama-sama. Haleluya. Hanya Engkau
kita akan masuk pasal 4. Nah, pasal 4 ini ternyata satu ayat itu ada di bagian atas ya saudara ya. Dan coba kita, maksudnya di bagian pasal 3 ayat yang sebentar saya lihat dulu saudara, Filipi ya, ayat yang tidak saudara ya. Jadi pasal 4 ayat 1 ini rupanya berada dalam perikop nasihat-nasihat kepada jemaat yang berada di Filipi pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Ini lanjutannya. Baru di pasal 4 perikop barunya tuh ada di ayat 2, yakni nasihat-nasihat terakhir saudara ya. Jadi kita baca saja ayat satunya ya. 3:21 ya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudara yang kekasih. Itu kata ayat 1 ya. Jadi bisa dibaca di sini apa rasa seorang gembala, rasa seorang leaders yang sejati kepada orang-orang yang menjadi jemaatnya, dalam artian yang mau dengar dia, yang mau bergaul dengan Tuhan dan mendengarkan pengajarannya gitu ya saudara ya. Ya, jadi memang ada ketulusan yang terlihat ya. Kukasihi, kurindukan, sukacitaku, mahkotaku, dan memang itulah yang mestinya dimiliki oleh setiap pemimpin dimanapun itu ya. Bahwa tanda kutip ya, kalau kita ngomongin pemimpin gereja, umat kita, jemaat kita, kalau kita ngomongin pemimpin di sekuler, anak buah kita, orang-orang bawahan kita, ya itu bukan cuma sekedar ya dalam artian hierarkinya mereka mungkin di bawah kita kalau itu di dalam jenjang perbisnisan atau di dunia kerjaan sekuler atau di pabrik atau di kantor-kantor gitu ya. Tapi ya tanpa mereka, tanpa dukungan mereka, tanpa kontribusi mereka yang bagus dan maksimal, ya siapakah kita juga gitu loh ya. Bukankah pemimpin itu akan dihargai, akan dihormati, akan dikasih apresiasi ketika apa yang dipimpinnya atau pekerjaannya itu maksimal atau keren gitu. Dan pekerjaan maksimal itu nggak bisa bergantung dari pemimpin yang keren semata, tapi juga harus dari teamwork ya, tim di bawah yang juga punya hati sevisi ya. Dan ini memang yang menjadi kesulitan atau menjadi daya tarik sendiri, atau saya sendiri sebut bahwa leaders itu bukan cuma ilmu, bukan cuma teori, tapi juga seni kepemimpinan ya. Bagaimana seorang pemimpin yang oke itu bisa menggerakkan, yang kalau nggak bisa menggerakkan semuanya, paling tidak bisa menggerakkan beberapa orang untuk bisa mengikuti, ya bisa paham. Jadi paling tidak di grup itu, ya di lingkungan itu ada orang yang bisa sejajar atau selaras, sepaham ya dalam gerak langkah dan juga ritme. Ya jadi kalau sudah seperti ini, ya maka pasti akan luar biasa ya. Makanya Paulus itu ya selalu kalau kita baca dalam surat-suratnya, kebanggaannya adalah jemaatnya ya, atau jemaat yang pernah dia rintis ya. Aku kalau mengingat engkau itu selalu bersyukur kepada Tuhan, kalimatnya seperti itu ya. Jadi ada kebanggaan dia tuh muncul dari situ. Sebab Paulus bagi saya ya hanya sekedar menjadi Paulus saja, kalau meskipun dia punya pelayanan yang luar biasa, tapi pelayanannya ya begitu saja gitu ya. Karena apa sih yang dibanggakan dengan pelayanan yang kemana-mana gitu? Kalau saya ya Paulus kan pelayanan kemana-mana, tapi kemana-mananya itu bukan cuma sehari 2 hari pergi, sehari 2 hari pergi, sehari 2 hari pergi, bukan itu. Itu yang dikerjakan banyak hamba Tuhan sekarang gitu ya. Ya bagi saya tetap saja ada berkatnya. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai gitu ya. Firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan kembali sia-sia. Iya, saya percaya itu. Tapi kan dampaknya tidak akan signifikan. Kalau kita baca, kita sudah membaca berkali-kali suratnya Paulus. Paulus itu ketika misalnya di Korintus bukan cuma sehari 2 hari doang, terus mengajar firman Tuhan, terus tinggalin, enggak. Dia butuh waktu yang berbulan-bulan di situ, ya. Cukup waktu yang panjang di situ sampai akhirnya terbentuk satu komunitas. Kemudian komunitas itu dianggap Paulus ada leader yang bisa dia titipkan. Maka komunitas itu selama berbulan-bulan itu Paulus mungkin hanya misalnya mengajar 1 jam, 2 jam, 3 jam kepada mereka. Nah sisa waktunya Paulus yang sendirinya itu dipakainya untuk mendidik atau memperlengkapi calon pemimpin yang dia akan tinggalkan
ya. Jadi Paulus ketika tinggalkan komunitas itu, wilayah itu, ada pemimpin yang sudah punya waktu panjang, cukup panjang dengan Paulus. Di tengah me time-nya Paulus, sekedar sambil bikin tenda mungkin, sambil ngopi mungkin, mereka terus berinteraksi, ngobrol, belajar informal. Kepada jemaat-jemaat yang lain, yang jemaat Kristen yang awam, yang tidak mau atau tidak dikader Paulus menjadi pemimpin nantinya, ya Paulus mungkin bikin kayak pertemuan formal. Yuk kita kumpul di rumahnya A, cuma 2 jam, ya maka Paulus di situ, mereka datang, Paulus mengajar sebagai seorang guru. Selesai 2 jam, mereka pulang gitu ya. Tapi di tengah waktu tersisa, karena sehari kan ada 24 jam ya, sambil ketemu tidur, bangun tidur, sampai ketemu tidur lagi gitu ya. Ya Paulus ditemani atau mengkader orang-orang. Makanya kalau kita lihat saudara ya, yang dipercayakan Paulus di tempat itu ya kebanyakan orang-orang muda. Karena mungkin orang-orang muda belum punya tanggung jawab yang seperti apa gitu ya. Dibandingkan orang-orang tua. Orang-orang tua mungkin yang jadi penatua di sana ya hanya orang yang dihormati, punya karakter yang bagus, ya punya iman yang bagus, tapi mungkin secara guru, secara pengajaran Paulus selalu titipkan, contohnya hari ini kepada Timotius kita baca ya, kemudian juga kepada ya Filemon contohnya ya, yang memang menjadi gembala gitu ya. Jadi kepada anak-anak muda, Titus misalnya ya, yang memang waktunya mereka banyak sekali sehingga bisa mengikuti Paulus kemana saja ketika ada di kota itu ya, menemani Paulus, mendampingi Paulus. Mereka sepertinya melayani Paulus, tapi sebenarnya Paulus sedang mengkader mereka, sehingga ketika akhirnya Paulus waktunya pergi ya, ketika jemaat itu ada masalah sekalipun gitu ya, nah mereka ini yang diutus Paulus, karena ya lu udah tahu apa yang sebenarnya harus dilakukan, karena kau 24 jam bersama dengan aku. Yang ada kelebihannya antara anak muda karena waktunya masih panjang dengan juga orang tua. Tapi tetap ada penatua di situ, ada orang yang harus dituakan di situ. Ya, memang secara bijaksana, ya bijaksana, nggak ada celanya, berhikmat juga, punya iman juga, meskipun mungkin untuk mengajar ya itu bukan peran mereka, karena ya, secara ilmu teologianya dari Paulus dalam hal ini ya mereka tidak mendapatkan lebih dibandingkan dengan jemaat yang lainnya. Tapi gembala di situ biasanya yang lebih muda usianya atau yang dipercaya untuk menyelesaikan problem di wilayah tertentu. Perhatikan deh, itu orang-orang yang selalu bersama dengan Paulus ya, karena mereka ngobrol lebih banyak lagi. Ilmu yang mereka dapatkan bukan formal tapi informal. Dan sebenarnya kalau mau jujur, itulah yang saya pakai ya. Ketika saya 27 tahun bertobat ya, saya cukup dekat dengan banyak orang, hamba Tuhan. Saya tempel aja, dosen-dosen saya tempel, saya sopirin, saya temenin mereka seminar, ngajar di tempat lain. Bahkan saya sempat ngikut hamba Tuhan yang bukan bergereja atau bukan di gereja saya dulu kan di gereja yang besar gitu ya, jemaat atau sekolahnya di gereja, dalam level gereja yang besar ini. Ada dosen saya pikir ini dosennya keren, suami istri dosen. Ya, dan pinter-pinter semuanya. Secara teologi mereka luar biasa. Saya ngerasa saya harus upgrade lebih dibanding teman-teman lain ya. Saya bertobat di usia 27 tahun, let's say di sekolah tinggi teologi itu, saya termasuk orang yang umurnya cukup lah ya, yang lainnya masih belasan tahun gitu ya. 20-an awal, saya udah 27, hampir 30 saat itu ya. Jadi saya harus mengejar ya. Waktunya tuanya saya lebih tua dari banyak mahasiswa di STT itu, tapi saya kepengen saya mendapatkan sesuatu yang lebih yang tidak mereka dapatkan. Mereka cuma dapat misalnya dari kampus, dari dosen ketika ngajar 1 jam, 2 jam, 3 jam di tempat kita sekolah gitu ya. Tapi saya mau informalnya. Maka saya selama bertahun-tahun saya mengikuti beberapa hamba Tuhan sebenarnya. Jadi ada hamba Tuhan yang suami istri saya ikutin. Saya jujur nyopirin, saya bawa mobil saya jemput mereka, saya antar. Mobil orang tua, bukan mobil saya gitu, mobil saya udah nggak ada. Jadi saya jemput mereka, saya antar mereka kemana mereka pelayanan, saya dengerin mereka khotbah, saya bawain mereka tasnya, ya saya dampingin mereka sambil di mobil kalau ada waktu ngobrol antara tempat satu ke tempat lain, kalau kita makan siang di tengah atau ngopi sekedar gitu ya, saya nanya banyak saudara. Dan itu yang saya pakai ya. Dan bagi saya itu, ilmu itulah yang lebih berguna daripada ilmu yang saya dapatkan di kelas. Pengalaman itu ya. Ketika saya libur mission trip ya, ada libur semester 1 bulan kah, 2 bulan kah gitu ya, itu saya pakai benar untuk pergi ke banyak daerah, bukan menetap di satu tempat saja ya.
Saya kalau menetap di satu tempat sudah komitmen, saya harus paling tidak mengunjungi banyak gereja, bukan cuma satu gereja itu saja ya. Sebab kalau 1 bulan di satu gereja itu saja ya saya hanya dapat ilmu dari gembalanya itu saja. Tapi kalau saya pergi ke satu daerah, saya 1 bulan di sana dan saya ada kesempatan diatur sejak awal mengunjungi beberapa gereja, jadi saya kenal beberapa gembala dengan situasi kondisi mungkin hampir sama ya, karena mereka berada di daerah wilayah yang sama, di daerah yang bukan di kota gitu ya. Tapi paling tidak saya belajar dari pengalaman mereka. Ada hamba Tuhan, ada gembala yang lebih tua, berarti pengalaman lebih banyak. Ada gembala yang masih muda, tapi fleksibilitasnya ya, kerjaannya macam-macam gitu ya. Jadi saya belajar banyak pergumulan mereka. Saya bahkan cukup dekat dengan beberapa pekerja mereka ya. Jadi gembalanya lagi ngerjain apa, nggak bisa diganggu, lagi siap persiapan, misalnya saya deketin majelisnya, jemaatnya, saya datang ke rumahnya, tanya banyak hal, dan itu yang memperkaya wawasan. Dan bagi saya ya seperti itulah seorang yang akhirnya ketika masuk terjun dalam pelayanan, dalam hal ini kita ngomongin pelayanan, sama juga bagi saya dengan orang yang bekerja di dalam bidang sekuler misalnya ya. Kalau kita banyak pengalaman, ya banyak tanya, maka kita kan pasti berhasil dalam bidang pekerjaan kita. Ya. Jadi bukan cuma ilmu, karena kalau kita jujur ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah kah atau bangku sekolah kah yang kita bisa aplikasikan ya paling hanya 30% paling banyak saudara. Ya. 70% itu skill, kemampuan. Skill itu dilatih dan juga berdasarkan dari pengalaman hidup. Bukan saja pengalaman hidup kita pribadi, tapi pengalaman hidup dari orang lain yang kita cermati sungguh, yang kita maknai sungguh, yang kita anggap sebagai pengalaman kita. Sehingga kalau kita sudah tahu bahwa hal seperti ini salah dari pengalaman orang lain, ya kita tidak akan melakukan. Kan itu pengalaman juga. Kecuali saudara mendengarkan pengalaman orang lain, cerita orang lain, tapi masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, nggak diresapi. Dan itu yang bukan. Kalau saya dulu ngobrol sama pendeta A sepanjang hari ini ya sampai rumah ya, saya ingat saya pernah bilang saya punya buku catatan itu ya bahasa lebaynya tuh kayak diary gitu ya, tapi bukan diary sebenarnya saya kesini enggak, tapi saya ceritakan poin-poin of view-nya yang saya dapatkan dari hari ini apa ya. Saya kesini ngobrol ini tentang ini ya, paling tidak poin-poinnya saya catat sehingga nanti ke depan kalau saya buka-buka lagi oh iya ya saya bisa ngebayangin lagi, memori saya bisa terbangkitkan lagi apa yang saya bicarakan utuh dengan dia. Tapi poin-poinnya oh ini iya hamba Tuhan itu emang ngomongnya begini gini karena seperti itulah dia. Nah itu yang saya pakai dan akhirnya cukup ya. Ketika saya ya nggak mau jadi gembala, Tuhan kondisikan jadi gembala 7 tahun yang lalu ya, bagi saya pengalaman saya cukup ya. Saya akhirnya bisa menjadi seorang yang seperti ini yang tahu ya. Mungkin beda stylenya dengan gembala yang sebenarnya secara teori. Tapi bagi saya ya meskipun belum efektif banget tapi bahagia sayanya. Paling nggak saya mengerjakannya dengan kebahagiaan bukan dengan paksaan gitu saudara ya. Lanjut ya. Pasal yang keempat ayat yang ke-1 perikopnya, ayat yang kedua itu ya, nasionalis terakhir ayat 2 ya. Eudia kunasehati, Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan ya. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos ya, temanku yang setia, tolonglah mereka. Jadi ada 3 orang di sini yang disebutkan, Eudia, Sintike ya, Sunsugos ya. Jadi yang mungkin menjadi orang yang cukup berpengaruh di gereja Filipi. Menarik, ada Eudia di sini perempuan, berarti Sintike perempuan juga ya, dan ada Sunsugos di sini. Ya, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ya, meskipun tidak disebut teman-teman yang lain, tapi Paulus kembali lagi ya memberikan penghargaan ya, bahwa meskipun nggak aku tulis nama-namanya, tapi nama-nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan. Ya, jadi memang seperti inilah stylenya Paulus ya, bekerja dengan tim ya. Bukan dengan pribadi ya. Kalau tim itu akhirnya melangkah ya tidak sesuai dengan hatinya Paulus mungkin ya, kalau nggak prinsip ya is okay gitu. Tapi kalau sudah mulai prinsip, mulai sesuatu yang gimana gitu ya, Paulus baru intervensi. Tapi kalau nggak ya biarkan berkembang mereka ya. Sintike, Euodia, Sunsugos ya, Clemens di sini itu kalau kita tahu kan memang menjadi dalam sejarah gereja di luar Alkitab menjadi orang-orang yang berpengaruh pada gereja mula-mula.
Clemens akhirnya menjadi bapak gereja ya, dan luar biasa. Subsugos juga pernah saya baca dalam satu literatur yang menjadi orang yang luar biasa dalam kehidupan gereja pasca rasul-rasul ya. Dan mereka berdampak dengan kapasitas dan calling yang diberikan Tuhan kepada mereka masing-masing. Sekali lagi, Bapak Ibu, meskipun kita berusaha, ya ada takdir Tuhan. Saya selalu percaya itu, ada kehendak Tuhan atas kita untuk mengerjakan apa. Mungkin di mata manusia kita akhirnya berbeda ya. Ada misalnya orang yang dipercaya hanya melayani A, B, ya, tapi ada juga hamba Tuhan lain yang juga dipercaya melayani A dan B. Nangkap ya saudara ya. Ada bahkan yang melayani C, D, E. Ada yang juga dipercaya A, B, C. Ada yang dipercaya A dan E. Ya. Jadi kita tuh beda-beda. Nangkap ya maksud saya ya. Jadi nggak perlu berkecil hati ketika kita cuma segini gitu loh. Nggak perlu berkecil hati. Selama yang segini kata saudara itu kau kerjakan dengan hati, dan itu calling Tuhan, maka kau akan juga diapresiasi oleh Tuhan nantinya. Kecuali saudara saudara merasa jujur, saya udah males lah, apain ya, cuman A doang, udah A ini aja lah ya, saya cuma kerjain ini aja lah, saya nggak mau ya udah ngapain lah kemana-mana, udah yang penting udah A lah, gue udah hidup di sini. Nah itu, kalau sudah seperti itu kan berarti memang ya kau kerjanya bukan dalam hati ya, asal kau bisa hidup saja. Dan bisa jadi sebenarnya Tuhan panggil kita untuk sesuatu yang lebih bigger than that, lebih besar daripada ini ya. Tapi ya karena kita males, kita nggak antusias, akhirnya cuma segitu aja. Nah saudara yang paling tahu, makanya saya selalu berkata jujur sama diri. Tapi kalau kita sudah do the best, sudah berusaha ya, sudah dengan sungguh-sungguh ya, dari hatimu mau melayani ini, tapi ya tanda kutip ya, ya baru segini dampaknya ya. Ngapain kita akhirnya berkecil hati gitu ya, sudah ya. Yang penting saya jujur, saya sudah berusaha maksimal, saya berusaha adaptasi, saya berusaha untuk inovasi ya. Saya berusaha untuk benar-benar melakukan yang terbaik yang saya bisa, tapi kalau baru ini yang Tuhan izinkan ya berarti ini jangan-jangan kehendak Tuhan, kan gitu. Ya, sudah dievaluasi, sudah di-upgrade lagi, sudah dikoreksi, di-upgrade lagi, tapi kalau tetap segini, ya berarti kan itu kan maunya Tuhan. Kapasitas yang Tuhan berikan, calling yang Tuhan berikan ya cuma sebatas itu. Apakah kita harus berkecil hati dengan yang lainnya yang kayaknya tampaknya lebih besar? Ingat, penilaian itu di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Ya, di mata manusia bisa menjadi indikasi, tapi bukannya keputusan, bukannya hasil. Ya, bagi saya hasilnya itu tetap nanti Tuhan yang menjadi hakim, saudara. Begitu ya. Jadi kita tenang aja hakimnya. Ya, nggak perlu mengada-ngada, jadi nggak lebay ya, jadi nggak hiperbola gitu ya. Jadi ketika mengerjakan pelayanan kita, pelayanan ini bukan cuma di gereja saya bilangnya. Kalau saudara sudah hamba Tuhan, apapun yang kau kerjakan seperti untuk Tuhan. Disitulah kau melayani kan. Kalau memang kita sudah tahu itu panggilan kita, maka kita akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Biasanya kalau mengerjakan sungguh-sungguh itu ya nggak palsu ya, dari hati benar-benar, maka konsistensinya bisa terlihat ya. Kalau cuma ngikuti maunya orang gitu ya, maunya pasar gitu ya, maunya jemaat kalau itu pelayanan di gereja gitu ya, maka ya kemauan jemaat itu kan tentatif ya, artinya bisa berbeda-beda ya, berubah-ubah gitu ya. Nah akhirnya juga pelayanan kita kelihatan tuh, karena kita hanya ngikutin mereka bukan dari hati kita. Ya akhirnya kita nggak konsisten, nggak kelihatan konsistennya dalam pelayanan. Tapi kalau kita kerjakan itu dari hati ya, itu maka pasti akan bisa konsisten. Karena kita nggak fake, nggak palsu, nggak munafik gitu ya. Emang yang kita kerjakan ini yang saya suka kok gitu ya. Saya suka misalnya KKR, saya suka misalnya kalau itu pelayanan dalam konteks gereja ya, saya suka ngajar, saya suka konseling. Ya itu aja yang dilakukan, karena emang orang bilang kok begitu-gitu aja, tapi emang ini panggilan dia gitu, dia suka gitu ya. Dan pasti akan jadi sesuatu daripada memaksakan diri mengikuti zaman tadi. Makanya saya mengapresiasi hamba-hamba Tuhan yang memang bisa konsisten dalam satu hal ya. Dia emang di situ ya. Saya nggak bisa bilang saya lebih hebat dari dia ya. Karena dia hanya bisa di situ, saya juga bisa di situ, dan tambahan yang lainnya. Nggak bisa begitu, saudara. Karena memang Tuhan taruhkan sesuatu yang berbeda-beda.
Dan kalau itu kita punya pemahaman seperti itu, akhirnya kita menghargai. Dan ketika kita seperti itu, ya kita jujur, oh iya, kok gue cuma punya satu ini aja ya. Maka kalau kita punya jemaat, supaya jemaat kita bisa grow up, bisa tumbuh dengan pemahaman iman yang benar, kita harus cari partner, rekan sekerja, yang bisa mengisi kekosongan kita. Kalau saya misalnya, maafkan, saya bisa ngajar gitu ya. Untuk ngajar saya lumayan oke lah, tapi saya tidak punya waktu, tidak punya hati untuk dalam artian mendoakan satu persatu ya orang, kunjungi satu persatu orang, karena itu bukan saya. Meskipun saya melayani, tapi panggilan saya itu nggak gitu, nggak keluar rumah setiap hari, datang ke A, B, C, D, doain semuanya. Nah, karena saya sadar kekurangan ini, mestinya saya pakai, atau saya bekerja sama, saya berkolaborasi dengan hamba Tuhan yang seperti itu, supaya bisa mengisi kekosongan saya. Dan mestinya itu yang diterapkan gitu ya. Jadi bisa berkembang dengan baik untuk hal itu gitu ya. Ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kebaikan hatimu diketahui semua orang, jadi harus diekspresikan. Jadi nggak salah menunjukkan apa yang kita imani. Kalau yang kita imani itu baik, maka ekspresinya baik, nolong orang, ya nggak apa-apa. Selama kita jujur, bukan fake, bukan palsu. Selama itu dari hati, bukan untuk sekedar dapat penghargaan orang. Ya, hari-hari ini banyak orang nolong, tapi nolongnya ya punya kepentingan lain gitu ya. Nolong orang, tapi difoto, dimasukin Instagram ya. Kalau perusahaan, kalau gereja, ya mungkin saya bisa pahami sebenarnya. Ya, kalau ini bentuknya institusi yang punya member di bawahnya, misalnya kalau itu gereja gitu ya. Saya bukannya cari alibi, tapi kalau gereja itu kan jujur aja kan bisa hidup, bisa survive kan dari persembahan jemaat yang dipercayakan, yang mau diberikan kepada Tuhan dan dipercayakan kepada gereja tersebut. Ya gereja itu, gembala dalam hal ini atau pemimpin gereja mungkin ya tidak berkepentingan secara khusus, tidak punya mestinya tidak juga punya tanggung jawab khusus untuk ngejelasin alurnya kemana, karena ya dia bisa mengelola keuangan itu ya. Makanya banyak bentuk keuangan gereja. Tapi salah satu yang terlihat itu yang harus diperhatikan kan, jemaat juga pengen tahu kan persembahan saya ini kemana di gereja ini. Maka kalau gereja itu ya begitu-gitu aja, nggak ada inovasi, gereja itu tidak pernah menunjukkan apa yang dia kerjakan gitu ya. Ya akhirnya juga orang bertanya-tanya, ini kemana nih ya, persembahan saya kemana nih gitu ya saudara ya. Dan ini yang harus diperhatikan sungguh ya. Yang harus dilakukan dengan sungguh gitu ya. Ayat yang ketujuh. Jadi bagus untuk kalau gereja melakukan sesuatu, kunjungan ke panti asuhan, terus berita itu dimasukkan di warta jemaat kah, atau kalau sekarang di post di Instagramnya, supaya jemaat tahu, oh iya, berarti bantuanku kemarin atau persembahanku kemarin ya disalurkan, gereja ikut ambil bagian dalam pelayanan diakonia gitu. Jadi akhirnya jemaat juga tahu ya, sebab ada banyak orang yang bertanya-tanya juga ya, wah, persembahan gue beriin, tapi pendeta gue rumahnya ganti-ganti mulu besar ya, yang dipertontonkan malah gaya hidupnya ya, terbang kemana-mana naik di first class gitu ya, terus makan di restoran-restoran yang mewah ya, baju dan semua pakaiannya semua yang ditenteng dia, istri anak-anaknya yang berbranded gitu ya. Nah ini kan yakin membuat kecut gitu ya, loh persembahanku kok jangan-jangan buat hal ini bukan buat hal yang lainnya. Jadi ya memang harus benar-benar ada kebijaksanaan, ada hikmat ya, baik dari pimpinan gereja maupun juga jemaat. Tapi kalau jemaat juga pengen tahu semuanya ya juga tadi ya, kan ada aturan-aturan gereja tertentu yang memang nggak bisa dibuka begitu saja. Kalau bagi saya, kalau gereja terlalu open soal keuangan juga agak aneh gitu saudara. Nah ya tadi akhirnya, apalagi kalau misalnya sudah dipakem-pakemin, ini buat pos ini, buat pos ini, buat pos ini. Akhirnya gereja nggak fleksibel kalau bagi saya. Sebab ya namanya kehidupan gereja itu kan bukan
bukan kayak perusahaan gitu ya, yang harus menghasilkan omset dan target-target tertentu. Tapi gereja ya harus bisa memfasilitasi dalam artian semua yang terjadi di depan ya. Jadi pos-pos itu bisa teralih-alihkan ya. Misalnya lebih ke sini, ya harus ke sini dulu ya. Ya kayak tempat yang saya gembalakan sekarang, pos terbesar itu ya masih untuk mencicil gedung gereja yang kita akuisisi, yang kita ambil, yang kita beli sejak beberapa tahun yang lalu ya. Itu besar sekali nilainya yang harus kita bayar karena kita nggak pakai KPR ke bank, jadi harus cicil langsung ke developer, dan itu diberikan kemudahan karena tanpa bunga ya. Tapi nilainya jadi besar karena kalau kita beli, misalnya ya, kita beli aset properti kan bisa 10 tahun, 15 tahun gitu ya cicilannya. Tapi ini hanya diperketat, jadi hanya beberapa tahun saja, jadi nilainya besar sekali. Jadi kita masih arah ke sana ya. Dan itu memang kepada pemimpin-pemimpin gereja saya sudah sampaikan, kita lagi fokus ke sini ya. Memang ini menghabiskan hampir lebih dari setengah yang kita dapatkan secara keseluruhan dari persembahan jemaat gitu ya. Sehingga akhirnya pos-pos lain ya harus beradaptasi, saya bilang gitu ya, untuk misalnya mengerjakan sesuatu sampai nanti ini selesai, ada waktunya Tuhan masih panjang, pos ini udah tidak dikeluarkan lagi ya, kita bisa alihkan ke tempat lain yang lebih maksimal lagi ya. Jadi nah ini kan harus fleksibel saudara ya, nggak bisa kaku gitu. Jadi tergantung kondisi jemaat lokal atau gereja lokal, dan mestinya ya kayak gini-gini kan yang paling tahu ya hanya beberapa leader saja ya yang tahu bahwa arah kemana. Tapi tetap meski begitu secara garis besar ya jemaat harus tahu. Apalagi kalau ini menyangkut pribadi ya. Kasih kita harus terlihat. Nah kalau ini pribadi ya nggak usah di-post-post lah ya. Buat apa di-post-post? Kalau pribadi kan kita nggak punya tanggung jawab. Tapi kalau gereja secara umum, gereja punya tanggung jawab atas jemaat yang mempercayakan persembahannya kepada Tuhan lewat gereja tersebut gitu kan. Tapi kalau kita pribadi ngapain di post? Kita bertanggung jawab atas siapa? Atas Tuhan Pak. Lah Tuhan gak usah dikasih post di Instagram lah, Tuhan tahu. Nah saudara ya, jadi ada bagian-bagian yang harus dengan bijaksana kalau bagi saya. Tapi pada prinsipnya kasih kita harus terlihat ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nggak usah khawatir ya, curhat aja sama Tuhan dalam doa dan ucapan syukur kita, mengucap syukur dalam segala hal. Khawatir tuh nggak ada gunanya. Yang benar Pak, tapi kan ini berat banget buat saya. Nggak ada gunanya, karena kata kitab juga kekhawatiran juga akan menambah sahasta jalan hidup kita. Kalau sudah waktunya kita mati hari itu ya ngapain kita khawatirkan? Ya udah, kita pasti mati kok, dan mati bagi iman Kristen adalah keuntungan ya. Jadi kita hidup ini di dunia ini jangan dalam posisi aduh kalau mati selesai lah. Enggak selesai saudara. Mati kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang kekal itu, let's say surga atau neraka gitu kan. Jadi itu yang kita tentukan, surga neraka itu di bumi ini. Jadi kalau di bumi ini sudah selesai waktunya ya untuk naik level ya, tinggal kita apa yang kita kerjakan di level yang sekarang ini menentukan kita ke surga atau ke neraka gitu ya. Jadi ucapkan syukur dalam segala hal ya. Gak usah pandang orang lain ya. Pokoknya mengucap syukur aja dan jangan khawatir. Kalau ada pergumulan, namanya manusia ya, bawa dalam doamu kepada Tuhan. Lanjut ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ini menarik sekali seperti tulisan Paulus di ayat 8 ini ya. Paulus sebagai pemimpin berkata kepada jemaat Filipi, pokoknya sekarang ini masukkan vibe atau pengaruh yang baik saja. Hal-hal yang baik saja. Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, manis, yang enak didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Jadi artinya yang tidak enak didengar, yang bikin kita galau, yang bikin kita khawatir, yang bikin kita pahit hati ya kayaknya, yang bikin kita enek gitu ya, senep gitu ya, ngapain dipikirin? Sebaliknya juga berarti, apa yang nggak enak-enak tadi, ngapain kita nonton di sosial media, ngapain kita baca di media sosial atau di surat kabar? Ya. Makanya saya selalu bilang saudara,
saya sedih banget gitu. Zaman dulu saya SMA, kuliah, bahkan sampai beberapa tahun yang lalu lah, sebelum koran bisa digital gitu ya. Di lampu merah itu ada orang menjual koran. Itu kalau dijual koran zaman dulu, saudara, sekitar ya 6-7 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, itu orang bawa rentet koran tuh banyak, saudara. Dari surat kabar Jakarta Post yang berbahasa Inggris, Kompas ya, Suara Pembaruan kalau sore, kalau pagi itu ada Media Indonesia, ada Sinar Pagi, bla bla, panjang, saudara, gitu. Panjang lah ya. Tapi yang sering ada saya lihat dibeli orang itu, maafkan saya bukan ngomongin sebenarnya menyinggung apapun ya, tapi isinya ya, lampu merah, pos kota ya, terus ada satu lagi koran saya lupa gitu ya, itu isinya semuanya berita-berita kriminal. Ada berita nasionalnya, misalnya kalau Indonesia menang Olimpiade gitu ya, Susi Susanti atau Alam Budi Kusuma, ada beritanya, tapi kecil sekali. Yang lainnya itu seorang bapak membunuh anak kandungnya, seorang anak memperkosa ibu tirinya. Aduh, beritanya tuh kayak gitu-gitu, bapak memperkosa ketiga anak kandungnya. Ya penting kita tahu, wah Indonesia atau keadaan kita sekarang ini udah separah ini. Tapi kalau kita terus seperti itu, ya, akhirnya baca itu soal pembunuhan, soal pemerkosaan, itu yang terus kita baca setiap hari, itu yang kita masukkan, itu kan semua yang vibe yang nggak bagus. Akhirnya membentuk kita. Kalau kita tidak jadi tergoda untuk melakukan, ya kita akan jadi orang yang ketakutan, parno gitu. Akhirnya ngunci di rumah, ngunci di kamar. Kenapa? Ih, gue takut diperkosa. Siapa yang memperkosa kamu? Ya, kamu udah 70 tahun. Misalnya gitu ya. Udah keriput gitu kan. Tapi karena itu terus yang diberitakan, yang dimasukkan, ya akhirnya dia terbentuklah image bahwa orang di luar sana itu jahat semuanya. Ya. Nah, hati-hati. Ya, kalau saya sih, saya baca. Saya tahu berita apa saja, berita kriminal. Ya, tapi saya nggak ikuti terus. Ya. Saya tahu ada berita misalnya saya lupa di Subang apa di Kerawang kemarin, belum lama ini, pembunuhan ibu dengan anak gadisnya. Ya. Sampai sekarang tuh belum selesai, udah berbulan-bulan ini PR polisi nih. Ya, entah itu apakah mantan suami yang diduga membunuh atau ada orang lain. Ya. Saya cuma tahu aja, oh ada permasalahan seperti ini. Tapi berita-berita turunannya ya saya cuma lihat headline-nya saja, oh belum beres berarti. Karena kalau saya terus ikuti itu ceritanya sampai titik komanya, sampai saya paham luar kepala, ya saya akhirnya fokus sama hal itu. Ngapain? Ya, ngapain? Ya, karena berita akan terus banyak. Ya. Saya selalu baca berita update yang terbaru, situasi tentang dunia hari-hari ini, apa yang terjadi di dunia hari-hari ini, di Indonesia hari ini, Gunung Semeru yang meskipun dampaknya tidak seperti Merapi yang besar ya, korban nyawa belum saya temukan angka yang besar, saudara. Tapi kalau kita lihat foto-fotonya itu hampir rumah-rumah di kaki Gunung Semeru itu, di daerah sekitar Lumajang itu sampai tertutup debu. Ya saya tahu berita itu. Tapi ngapain kita juga fokus ke sana gitu ya. Kita berdoa, dan kalau ada bagian kita sudah berikan, entah doa kita, dana kita buat korban di sana, kita salurkan ke tempat yang benar. Ingat ya, kalau kita mau galang dana atau menabur sesuatu juga kita titipkan kepada organisasi yang jelas, karena banyak hal di sana. Pinggir jalan tuh saya lihat ada korban Semeru yang di lampu merah tulisannya. Tapi apakah sumbangan itu sampai ke sana? Jangan-jangan nanti buat aksi teroris di mana-mana. Karena kita sudah lihat informasinya jelas, ada faktanya juga di berita-berita, bahkan kotak-kotak amal jariah ya, amal sedekah yang dititipkan di warteg-warteg, di masjid, di musola, ternyata kata polisi itu larinya nanti banyak lari ke anggota jaringan terorisme Indonesia yang memakai Islam sebagai kendaraannya. Ya kalau kata saudara kita yang Muslim, ya itu mereka memakai agama padahal untuk tujuan yang jahat. Tampilannya agama karena itu yang paling menjual. Sama dalam kekristenan begitu juga, saudara. Setan juga menyesatkan orang Kristen dengan agama, maka hati-hati ya dengan ajaran, dengan hamba Tuhan tertentu ya, kita harus bijaksana ya.
Kita harus bisa menilai dari hati dan juga dengan pikiran yang bersih dalam Tuhan. Yang dengarkan saya, pikiran dan hati yang bersih dengan Tuhan itu bukan dari hasil semata-mata apa gimana gitu, tapi dari firman. Firman itulah yang mempertajam kita. Dan persekutuan dengan orang percaya itulah yang juga mempertajam kita. Jadi apa, saya sedih gitu ya melihat orang, saya sudah tahu Pak ya, tapi nggak pernah saya lihat baca kitab ya. Kalau doa pun ya doa cuman kalau rame-rame ada apa doa ya Pak di mana, ke puncak, ke ruang doa di gereja, tapi dalam kesehariannya ya belum tentu ya. Sebab saya tahu ada orang yang bekerja misalnya itu kerjanya luar biasa, dia bersaksi luar biasa, tapi juga dia bersaksi ya apa namanya sebagai seorang pendoa ya. Itu saya agak jujur aja ya, bukannya saya selalu mengatakan doa bisa di mana saja ya, tapi saya juga mengakui bahwa saya bukan orang yang punya waktu banyak doa gitu, sampai berjam-jam gitu. Jadi saya bukan seperti itu. Maka saya kalau dibilang saya seorang pendoa syafaat, saya juga nggak berani menstempelkan itu dalam diri saya ya. Jadi kalau orang yang mengaku sebagai pendoa syafaat itu bukan cuma orang yang jadi member ketika ada ibadah doa syafaat di gereja tertentu. Seminggu sekali, setiap hari Rabu, setiap hari Kamis, puasa dulu ya sebelumnya ya, terus kita doa syafaat di gereja 1 jam, 2 jam. Lalu stempel dirinya saya adalah pendoa syafaat begitu? Enggak, saudara. Pendoa syafaat itu berarti harus meluangkan sehari-harinya waktu yang sebesar-besarnya untuk berdoa bagi orang lain. Maka bagi saya nggak masuk akal ada seorang pendoa syafaat yang punya bisnis misalnya, yang bekerja ya dari 9 to 5 gitu ya, terus juga ada meeting sana, meeting sini ya. Itu saya nggak masuk akal, gimana dia bisa bersyafaat bagi orang lain. Kalau berdoa, sekedar berkomunikasi dengan Tuhan, membangun dirinya keintiman dengan Tuhan, mungkin bisa. Seperti saya bilang, saya sendiri pun kalau saya bilang saya intim sama Tuhan, saya cukup intim ya. Tapi untuk bersyafaat, berdoa, saya mengaku diri saya adalah pendoa syafaat, saya juga malu gitu. Kenapa? Saya mau jujur aja ya. Karena kalau pendoa syafaat itu berarti harus meluangkan waktu yang panjang sekali, yang banyak sekali untuk masuk dalam ruang doanya dan mendoakan orang lain, bukan doa buat dirinya dan keluarganya, tapi untuk orang lain. Ya. Dan kalau saya dalam kapasitas itu, ya saya paling hanya berdoa bagi beberapa jemaat saja, jemaat saya, terutama yang lagi fokus ada dalam masalah. Kalau yang lainnya ya saya cover tidak dengan satu persatu, saya doakan. Saya harus akui itu. Ya. Tapi kalau saya tahu ada masalah, saya bawa dalam doa khusus ya, tentang pergumulan orang ini, ya, supaya dapat ketemu jalan keluar. Saya nasihati, saya tanyakan perkembangannya, saya doakan terus, saya mentes dari jauh. Jadi seperti itu saudara ya. Lanjut ya. Harus yang baik saja yang kita dengar. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau kita tidak pakai topeng, kalau kita kejujuran yang kita tunjukkan, yang kita mau praktekkan, maka kita berani berkata kepada orang, ikutlah apa yang gue, contoh gue. Ya, untuk kapasitas tertentu saya selalu berkata di mimbar, ya lihat saya, contoh saya, cara saya bersikap, cara saya merespon sesuatu, cara saya hidup. Tidak sempurna, saya juga lagi berjuang sungguh memperbaiki banyak yang belum bagus gitu ya. Tapi secara overall ya, secara keseluruhan ya, saya berani bilang contohlah saya ya, style saya, gaya saya dalam membina rumah tangga, mengajar anak-anak saya, istri saya ya, secara overall ya, saya berani berkata contohlah saya ya, cara saya melakukan pelayanan, melayani banyak orang, melayani, maafkan saya juga tentang lawan jenis gitu ya, jemaat yang lawan jenis ya, saya berani bilang contohlah saya ya, karena saya tidak pernah dia di atas ya, tidak di atas tidak, memperlakukan hal yang beda. Kalau yang datang ke saya itu laki-laki dan perempuan seksi cantik, bagi saya sama aja ya. Saya nggak pernah langsung japri, lebih nanya kepada perempuan yang cantik seksi ini lebih intens daripada yang lain, nggak, sama aja. Sama aja ya, makanya saya bilang contohlah saya. Jadi
orang yang benar-benar jujur, yang apa adanya, ya tidak takut untuk memperlihatkan apa yang ada dalam dirinya ini, karena ya inilah gua gitu. Lu mau suka nggak suka, ya inilah saya gitu. Ya, dan orang nggak mungkin bisa menyukai kita semuanya kan. Ya ada aja yang nggak suka sama kita. Berikutnya, terima kasih atas pemberian jemaat ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu, perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi rupanya jemaat Filipi ini perhatian sama Paulus, tapi karena keadaan mereka, ya mereka sulit gitu ya. Mereka sulit juga untuk mensupport pelayanan Paulus ini. Dan Paulus tipikal orang yang memang tidak pernah minta-minta. Dia belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Apalagi dia pembuat tenda, dia untuk makan minum bisa lah gitu ya. Dan meskipun tidak berkelebihan, tapi dia juga punya jemaat di setiap tempat dia bernaung ya. Dia terlayani ya. Jemaat Filipi ingin mensupport pelayanan Paulus, tapi Paulus tahu keadaan mereka ya. Nggak ada kesempatan bagimu di ayat yang ke-10 tadi ya. Jadi Paulus ngomong ini karena mungkin pas Paulus surat ini belum lama ada berkat yang dikirimkan dari Filipi kepada dirinya. Tapi tadi ya Paulus belajar untuk tidak meminta-minta. Ini yang harus jadi, saya berkali-kali bilang, jadilah orang seperti ini. Jangan jadi orang yang hidupnya bergantung pada orang lain ya. Orang yang hidupnya ngemis sana, ngemis sini, minta sana, minta sini gitu ya. Ya, ini orang kalau seperti ini akan hidupnya muter aja di situ aja, saudara. Percayalah sama saya. Ya. Lanjut ya, ayat yang berikutnya. Ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus katakan dia cukup, nggak berkelimpahan, tapi dia cukup. Nah, cukup inilah yang harus kita contoh. Jangan jadi orang yang merasa dirinya kurang mulu. Jangan jadi orang yang merasa kelebihan mulu, sehingga ekspresi hidupnya dalam hal-hal lainnya menjadi nggak terkekang. Belajarlah mencukupkan diri dalam segala hal, baik dalam kelebihan maupun dalam kekurangan. Ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang telah memberikan kekuatan padaku. Andalkan Tuhan. Tuhan tuh mampu kok menolong kita. Dalam keadaan terpuruk pun Tuhan tahu. Waduh, saya kan sudah pernah bersaksi di khotbah saya sering kali. Bukan saja dulu, tapi sampai detik-detik ini juga pemeliharaan Tuhan tuh luar biasa. Yang penting kita benar. Kita mungkin nggak kelimpahan harta, kita nggak bisa kesana kesini, nggak kesana sini, tapi Tuhan tuh cukupkan tepat pada waktunya. Ya. Lanjutnya ayat 14. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Jadi meskipun aku tidak berkelebihan, aku belajar mencukupkan diri, ya, dan kamu juga punya hati untuk menolongku, tapi karena keadaan kamu tidak bisa, tapi hari ini aku terima, ya, kurang lebih gitu ya, persembahan darimu, ya itu bagus juga, karena memberi itu bagus, saudara. Menabur bagi pekerjaan Tuhan itu bagus. Jadi kalau saudara punya gereja, saudara memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan lewat gerejamu, itu keren banget. Saudara mengembalikan memang kewajibanmu, yakni persepuluhan kepada Tuhan lewat gerejamu, itu keren banget. Saudara punya hati sehingga bukan karena hari Minggu ada persembahan, bukan karena persepuluhan, tapi di hari-hari khusus kau menabur buat pekerjaan Tuhan. Gereja punya misi, gereja punya pelayanan, saudara menabur lebih, ya, itu bagus. Jangan jadi jemaat hari ini yang cuma bisa nonton, cuma bisa mendengarkan, tapi tanpa mensupport pelayanan itu. Support, saudara. Ini bukan ngomongin The Way, ngomongin yang lainnya juga. Apalagi kalau itu gerejamu, ya harus disupport, saudara. Ya, bagus itu. Nggak mungkin rugi. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai nantinya. Dan Tuhan tuh tidak berhutang, karena kan kau memberikan persembahan itu kan kepada Tuhan, bukan kepada gerejamu. Cuma lewat gereja. Ada kepada Tuhan lewat gimana gitu. Ya nggak, saudara? Ya. Saudara mengembalikan persepuluhan kan kepada Tuhan, bukan kepada gerejamu, apalagi gembalamu. Cuma lewat gerejamu, dikelola oleh kepemimpinan gembala atau pendeta jemaatmu, kan begitu. Ya, jadi kita harus tahu posisi kita masing-masing. Lanjut ayat 15. Kamu sendiri juga tahu bahwa, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku selain daripada kamu.
Jadi Filipi memang sejak awalnya itu memang mensupport, meskipun dia terbatas mensupport gitu ya. Ketika Paulus mau berangkat dari Makedonia, ya, nggak ada yang nolong dia, tapi jemaat Filipi mensupport Paulus. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Di Tesalonika juga jemaat Filipi mensupport pelayanan Paulus. Bayangin, Paulus lagi di Tesalonika, ya, lagi di Makedonia, bukan di Filipi, tapi mereka terus support. Ya, ini yang harus Bapak Ibu juga belajar untuk seperti ini. Ya, dalam kapasitas yang berbeda, dalam tanggung jawab yang berbeda, saya berusaha untuk melakukan ini juga. Di tempat kami sekarang, ya paling tidak ada sekitar hampir 30-an mahasiswa yang bukan dari JKI, bukan dari DOWE, nggak terafiliasi dengan JKI, Jemaat Kristen Indonesia Sinode tempat kami bernaung, dan juga Jemaat DOWE, yang kami bantu secara beasiswa gitu untuk bisa dapat gelar sarjana teologi. Kalau mereka dapat gelar sarjana teologi, ya khotbah mereka lebih bagus, pelayanan mereka lebih efektif lagi, kan nggak ada dampak langsung kepada kami, kepada JKI, kepada DOWE gitu. Tapi saya percaya nanti ya tadi berkat itu pasti akan tersedia. Yang kami tabur, komunitas kami tabur itu nggak akan sia-sia. Ya, lanjut. Tapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungannya. Ini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, kata Paulus, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus. Ada nama lagi yang disebutkan, Epaphroditus, supaya jadi kurir gitu, yang mengirimkan berkat dari Filipi kepada Paulus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Jadi ya persembahan yang kau berikan, sesuatu yang kau tabur dari hatimu kepada siapapun, hamba Tuhan, gerejamu kah, pendeta di gerejamu kah, atau gereja lain, kau mensupport pelayanan gereja lain, hamba Tuhan lain, atau kau memberikan juga dukungan donasi untuk komunitas gereja tertentu karena kau diberkati lewat pelayanan mereka dan melihat pelayanan mereka, itu akan luar biasa ya, karena kau berikan kepada Allah. Jadi fokus kita ketika memberi itu kepada Tuhan. Maka ayat 19, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ini luar biasa. 21, salam. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala yang orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Nah, ini perhatikan. Jadi dari ayat yang ke-21, 22 ini, ya Paulus itu ya sedang berada di suatu tempat, bisa jadi di Roma ya, di mana dia sedang melayani juga di dalam tahanan rumah, tapi pelayanannya sudah berdampak pada orang-orang di Kaisar. Karena di istana Kaisar, kasusnya ketika sampai, mereka tahu bahwa Paulus ini nggak punya salah secara kriminalitas, secara politik juga nggak ada. Dia menuntut sidang sampai Kaisar karena dia difitnah ya. Difitnah oleh orang-orang Farisi yang ada di wilayah Yerusalem ya, sampai ke wilayah sekitar Kaisarea dan lain sebagainya gitu saudara ya. Nah, itulah yang dibawa akhirnya ke Kaisar di Roma, di istana Kaisar, dan mereka semuanya kayaknya ini orang nih nggak punya salah ya, tapi dia menuntut keadilan ya. Dia mengajarkan sesuatu yang baru, agama baru, Kristen, Yesus Kristus dan lain sebagainya. Beberapa bertobat. Nah, di Roma inilah Paulus dikelilingi oleh orang-orang yang mau belajar, mau bertumbuh, mau bertobat dengan sungguh, termasuk beberapa di antaranya adalah orang-orang yang punya pangkat dan bekerja di istana Kaisar. Luar biasa ya. Dia tidak berkelebihan, tapi dia benar-benar pelayanannya luar biasa efektif. Secara kehidupan, tidak berkelebihan, tapi selalu cukup. Dan bahkan karena apa yang dia tabur dengan tulus ini, beberapa mereka berlomba-lomba tanda kutip ya untuk mensupport pelayanan Paulus. Kita baru ngomong jemaat Filipi. Dari jemaat Filipi aja kita tahu bahwa Paulus disupport oleh mereka. Soal nominalnya, besar kecilnya mungkin nggak penting, tapi disupport. Kita nggak tahu jemaat yang lainnya, karena Paulus melayani di banyak tempat. Kalau kita melayani tulus kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkati kita lewat orang-orang yang pernah dulunya diberkati. Percayalah saudara. Tapi bukan berarti kita minta-minta ya. Nggak boleh kita minta-minta.
Saya selalu mengatakan, jadikanlah haram ini minta-minta, ngemis haram dalam kondisi apapun. Kalaupun harus minta-minta, harus ngemis itu kepada Tuhan, bukan kepada orang. Jadi nggak bisa jadi alibi gitu. Datang ke orang Kristen, loh Bapak kan mengajarkan kasih. Katanya Bapak orang Kristen, katanya Ibu orang Kristen. Masa saya minta nggak dikasih? Kan firman Tuhan katakan, berilah, maka akan diberi. Nggak bisa gitu, saudara ya. Jadilah orang yang bijaksana, memahami firman Tuhan dengan benar. Ya. Kok terus begini, selamanya kok akan begini, dan nggak akan jadi berkat bagi banyak orang. Kok mati begini, nggak jadi berkat bagi banyak orang. Pertanyaan saya, meskipun kau beragama Kristen, kemana kita? Maka bekerjalah. Bekerja ya sekarang, jangan nanti. Beberapa orang bilang sama saya dapat pekerjaan Pak nanti Pak, di tahun depan Pak. Nanti tuh masih lama lah, sekarang ini ngapain? Apakah ketika kita dapat kerjaan nanti misalnya di bulan Januari, terus hari ini kita nggak kerja, terus kita terus mengandalkan hidup kita sama orang lain? Enggak dong. Januari kita sudah dapat kerjaan yang fix. Kita masuk per Januari. Berarti Januari akhir kita dapat gaji. Tapi dari sekarang sampai Januari akhir itu kan kita harus hidup. Maka hari ini bekerja dengan apa saja gitu. Kerja yang tidak mengikat sampai berbulan-bulan. Tapi bisa dong kita kerjain apa saja. Cari kayak pekerjaan di luar sana. Ngapain kek? Ya, supaya paling tidak hari ini saya bisa makan, keluarga bisa makan, besok bisa makan, keluarga bisa makan. Kalau puji Tuhan ada spare dikit, kita bisa tabung-tabung sehingga Januari ketika kita bekerja di tempat yang baru, belum dapat gaji dong, tapi kita masih bisa hidup dari apa? Sisa tabungan-tabungan yang kita kumpulkan sedikit-sedikit sehingga sebelum Januari akhir, sebelum gaji cair, paling tidak kita bisa makan apa adanya. Ketika Januari akhir gaji turun, kita baru bisa menata hidup kita dengan lebih baik lagi. Kan begitu. Nangkep ya saudara ya. Semoga dipahami, diberkati, dan kita semua bisa melakukan pesan-pesan Paulus yang disampaikannya kepada jemaat di Filipi. Filipi memberkati saya luar biasa. Bagaimana dengan saudara? Banggaku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ya, kita akhiri Deep Talk with Pastor pada malam hari ini. Sebelum kita tundukkan kepala, saya kembali mengajak kita untuk di bulan Desember ini memperbaiki diri. Ya, saran saya di bulan Desember ini, saudara coba pikirkan apa yang bisa kau berikan kepada Tuhan. Di Desember ini kita ngerayain Natal. Natal itu hari kelahiran Tuhan. Hari kelahiran Tuhan itu mestinya ya memberikan sesuatu kepada Tuhan. Bentuknya apa, caranya gimana, ya bawa dalam doa. Coba ya masing-masing kita, setiap individu yang dengarkan program ini, itu tergerak hatinya di Desember ini memberikan sesuatu kepada Tuhan. Sekali lagi, bentuknya apa, caranya bagaimana, bawa dalam doamu kepada Tuhan. Aku ingin memberi sesuatu padamu Tuhan. Mungkin tidak besar, nggak ada nilainya, tapi aku pengen beri buatmu. Nanti Tuhan kasih hikmat tuh, entah lihat ada orang yang mau kita tolong, mensupport orang lain, atau mendukung pelayanan di gereja kita masing-masing. Bentuknya bisa macam-macam, tapi cobalah berikan persembahanmu yang terbaik di Natal ini. Ya, maka bawa dalam doamu supaya Natal ini, meskipun kita nggak usah lah beli yang macam-macam ya. Kita perayaan Natal nggak usah lagi kayak dulu beli baju baru, celana baru, lipstick baru, parfum baru, pohon terang baru. Itu duniawi daging sekali. Pakai yang ada saja ya. Dan kita coba melayani beribadah Natal dengan perspektif yang lebih tepat lagi. Semoga semua kita bisa merayakan Natal dengan baik. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami diberkati oleh surat Filipi. Kami berdoa agar Roh Kudus tolong kami bukan cuma cakap jadi pendengar firman, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Dan saya doa besok pagi semua bangun pagi-pagi dengan tubuh yang bugar, sehingga tugas tanggung jawab hari esok dapat kau kerjakan dengan baik. Hari ini, kesusahan hari ini untuk hari ini aja. Tidur diberkati, dan God bless you all. Bapak
Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.